Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama fisika komputasi membahas mengenai gerak. Di sini gerak yang dibahas itu merupakan gerak jatuh bebas. Untuk poin pertamanya, gerak jatuh bebas tanpa gaya gesek udara atau tanpa adanya pengaruh dari gaya gesek udara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya yaitu merupakan lambang atau variabel yang menyatakan posisi. Maka y dot atau turunan pertama terhadap waktu dari posisi itu adalah kecepatan yang dilambangkan dengan huruf V. Sedangkan y double dot atau turunan kedua terhadap waktu dari posisi yaitu percepatan yang dilambangkan dengan huruf A. Pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, terdapat 3 metode untuk mendapatkan hasil dari atau persamaan gerak jatuh bebas tersebut. Pertama, kita menggunakan pendekatan dari hukum Newton yang menyatakan bahwa adanya gerak jatuh bebas itu berdasarkan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika terdapat sebuah benda bermasa M, maka dia akan memiliki gaya berat sebesar M dikali G. Maka yang bergeraknya itu kan tadi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi yang bergeraknya itu hanya sebesar M kali G saja. Nah, ketika kita memasukkan gaya tersebut ke dalam hukum Newton, maka M dikali G sama dengan M dikali A, dan A sama dengan G atau percepatannya itu sama dengan gaya gravitasi. Nah, kita tahu kan bahwasannya percepatan itu turunan kedua dari posisi atau yang disebut dengan Y double dot. Maka di sini A sama dengan D kuadrat Y dibagi dengan DT kuadrat sama dengan Y double dot sama dengan G. Didapatkan hasil bahwasannya Y double dot atau percepatan itu sebesar gaya gravitasi atau bernilai 9,8 meter per sekon persegi. Selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan metode Lagrange yang menyatakan bahwa gerak jatuh bebas ada berdasarkan energi yang dimiliki benda tersebut. Jadi ketika suatu benda tersebut memiliki energi, benda tersebut akan bergerak. Nah, ketika berarti di sini mah yang mempengaruhinya kan energi ya, yang di garis bawahinya itu energi. Nah, kita masukin tuh ke dalam fungsi dari Lagrange tersebut. L sama dengan K dikali V. K-nya itu kan energi kinetik setengah M V kuadrat. Tapi kita tahu nih bahwasannya V itu turunan pertama dari posisi. Jadi V-nya kita rubah menjadi menjadi Y dot. Jadi untuk energi kinetik yang dimiliki benda tersebut itu setengah M Y dot kuadrat. Nah, kita masukin ke dalam fungsi dari Lagrange dan didapatkan hasil setengah M Y dot kuadrat ditambah dengan MGY. Kenapa ini positif? Karena kan ini asalnya dikurang tuh. Tetapi si V-nya itu kecepatannya itu negatif M dikali G dikali Y. Jadi negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Selanjutnya dimasukkan juga ke dalam fungsi persamaan dari Lagrange-nya. Ini merupakan persamaan umum dari Lagrange dan didapatkan hasil yang sama untuk percepatan atau persamaan gerak jatuh bebasnya itu sebesar Y double dot sama dengan G atau sama dengan gaya gravitasinya. Selanjutnya metode yang ketiga, ini C ya harusnya, mohon maaf, metode Hamiltonian. Pada metode Hamiltonian ini gerak jatuh bebas ada berdasarkan potensial yang dimiliki benda tersebut. Pada Hamiltonian tidak digunakan variabel kecepatan tetapi menggunakan variabel momentum. Untuk variabel momentum sendiri dilambangkan dengan huruf P, di mana berarti V-nya itu digantikan sama P, diganti sama momentum. Jadi kita tinjau dulu nih di energi kinetiknya setengah M Y dot kuadrat. Berarti Y dotnya itu diganti nih pas huruf V-nya jadi P kuadrat per M kuadrat. M-nya coret, sisa 1 jadi P kuadrat per 2M. Ini energi kinetik yang dimiliki benda pada metode Hamiltonian. Karena yang mempengaruhinya itu bukan kecepatan tetapi momentum benda tersebut. Dimasukin nih ke fungsi Hamilton dan didapatkan hasil yang sama dengan kedua metode sebelumnya, yaitu metode berdasarkan pendekatan hukum Newton dan metode Lagrange, yaitu A atau Y double dotnya itu setara dengan G kuad dengan gaya gravitasi
yang bernilai 9,8 meter per sekon persegi. Terdapat dua solusi yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan sebuah posisi benda dan kecepatan benda, kemudian ketinggian benda pada saat tertentu. Pertama, kita menggunakan solusi eksak. Ini hasilnya. Untuk kecepatannya itu gravitasi dikali waktunya, dan untuk posisi pada setiap waktu setengah GT kuadrat, dan untuk ketinggiannya itu ketinggian awal dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. Selanjutnya ada metode numerik, di mana kita menggunakannya itu aproksimasi atau pendekatan menggunakan metode Euler. Ini metode Eulernya. H itu merupakan step size atau interval data yang kita inginkan dari selang waktu sekian sampai dengan sekian. Rumusnya itu H sama dengan T akhir dikurangi T awalnya dibagi dengan NN itu jumlah data yang kita inginkan, iterasinya gitu. Dan didapatkan hasil untuk kecepatannya itu sebesar VI sama dengan VI ditambah dengan H dikali dengan G. Dan untuk waktunya itu waktu dari data keberapanya berdasarkan kecepatan yang dimiliki pada benda tersebut. Selanjutnya ada untuk menghitung numerik posisi benda pada saat tertentu, yaitu YI ditambah H dikali dengan V. Kita masuk ke dalam modifikasi solusi Euler dan didapatkan hasil untuk kecepatannya itu VI ditambah dengan H dikali G. Ini tidak ada modifikasi pada saat untuk mendapatkan kecepatan mah, tetapi pada saat kita menginginkan solusi untuk mengetahui posisi benda, ada modifikasinya, yaitu tinggal ditambahkan dengan 1 pada saat posisinya. Seperti itu. Dilanjutkan kepada pembahasan kedua atau poin keduanya mengenai gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Sama halnya pada gerak jatuh bebas dengan atau tanpa gesekan udara itu terdapat hanya saja di sini menggunakannya dua metode untuk mendapatkan persamaan dari gerak jatuh bebasnya. Pada hukum Newton yang pertama, di sini itu ada pengaruh juga dari gaya gesek udara. Maka tinggal dimasukkan saja nih, karena bermassa M dikali G, kemudian tinggal dikalikan dengan gaya gesek udaranya sebesar negatif B dikali V sama dengan M dikali A, dan didapatkan hasil Y double dot-nya itu sebesar G dikali dengan negatif B per M dibagi dengan Y dot. Ini merupakan gerak jatuh bebas dengan udara, di mana massa dari benda yang jatuh berpengaruh pada gerak benda tersebut. Selanjutnya kita menggunakan metode Lagrange. Sama halnya dengan metode Lagrange pada gerak jatuh bebas tanpa gaya gesek udara, tinggal dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian disubstitusikan juga ke dalam persamaan dari Lagrange, dan didapatkan hasil yang sama pada saat menggunakan metode baik itu pendekatan hukum Newton dan Lagrange. Selanjutnya kita menggunakan solusi numerik dengan metode Euler, dan didapatkan hasil untuk persamaan yang digunakan agar mendapatkan hasil sebuah kecepatan, yaitu V sama dengan VI ditambah H dikali dengan G dikurangi B dibagi M dan dikali dengan VI. Dan yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil mengenai posisi benda tersebut dalam setiap waktu, yaitu YI sama dengan YI ditambah H dikali dengan VI ditambah dengan 1. Kemudian selanjutnya ada eksperimen digital percobaan gerak benda jatuh.
Pada eksperimen digital ini kita sebenarnya kalau mau bereksperimen secara langsung diperbolehkan ini